Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Ayu Palapa Putri, NIM 19410100077 dari Universitas Dinamika. Saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Baik, untuk soal yang pertama, itu mengenai menjelaskan bagian dan pengaturan subnet untuk IPv4 dan IPv6 sesuai dengan soal yang ada di pilihan ini. Baik, untuk hasilnya adalah sebagai berikut. IPv6 yang diketahui networknya adalah 192.168.123.0 per 24, di mana network A memiliki total host yang sebesar 120 host, yang jika dibulatkan hostnya akan menjadi 128 yang setara dengan 2 pangkat 7. Kemudian network yang B atau yang kedua, yaitu memiliki total host sebesar 18 host, yang kemudian dibulatkan menjadi 32 host, atau setara dengan 2 pangkat 5. Satu subnet sama dengan 120 host, atau setara dengan 128. Kemudian dari 128 yang memiliki 2 pangkat 7 tadi, 8 dikurangi min 7, jadi 1 bitnya untuk subnet. Kemudian dapat dihasilkan 192.168.123.xxx yang sebanyak 128 subnet. Kemudian untuk subnet network kedua, yaitu dari total yang dibulatkan tadi 32 menjadi 2 pangkat 5. Hasil sisa dari yang di sini tadi 7 dikurangi dengan pangkatnya 2 pangkat 5, yaitu menjadi 2 bit untuk subnetnya. Maka dari itu dihasilkan 192.168.123.010xxx dan memiliki jumlah 64 subnet. Maka dapat disimpulkan bahwa dari network A menghasilkan 192.168.123.128 per 25, dan untuk network B menghasilkan 192.168.123.64 per 27. Kemudian saya lanjut untuk pembagian atau pengaturan subnet IPv6. Yang pertama yaitu networknya diketahui 2001.2.20 per 120. Di mana di sini dimisalkan 2001 ini adalah 16 bit, di mana satu angkanya memegang 4 bit. Kemudian network A-nya diketahui 120 host totalnya, yang dibulatkan jadi 128 atau setara dengan 2 pangkat 7. Sehingga untuk host yang digunakan hanya 7 bit. Dapat dilihat di gambar berikut, di mana 2001 ini 16 bit, kemudian titik 2-nya ini, titik 2 yang berjumlah 2 ini dianggap 100 bit, kemudian yang nolnya ada 4 ini dianggap 4 bit. Nah, kemudian lanjut untuk dapat mengetahui binernya, yaitu dari 00 yang sini, jika dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini setara dengan jumlah bitnya untuk host. Maka dapat diketahui bahwa 00 yang sudah digaris ini merupakan hostnya, dan sisanya ini adalah 1. Nah, dapat diketahui bahwa 100 ini binernya adalah 8, dan untuk yang 000 ini binernya adalah 0. Maka dapat dihasilkan 80 untuk yang belakangnya. 2001.2.280. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk yang network B, di mana diketahui ada 18 host atau setara dengan 2 pangkat 5. Masih sama dengan caranya yang tadi, masih dengan 2001.2.20. 0 ini dijabarkan lagi menjadi 4 0, maksudnya 4 kali nolnya. Kemudian diturunkan lagi menjadi nolnya yang 4 tadi ditulis 2 kali. Kemudian dapat diketahui bahwa 00 yang ini sesuai dengan jumlah bitnya yaitu 5, 2 pangkat 5, ini 5, maka diambil 5 dari paling belakang ini dianggap sebagai host. Kemudian sisanya itu dapat diketahui bahwa binernya adalah 4, dan yang ini, yang nolnya 5 paling belakang ini adalah 0. Maka dapat dihasilkan networknya yaitu, maaf,
dapat dihasilkan pembagian atau pengaturan subnet untuk IPv6-nya pada network kedua, yaitu ditemukan 2001.2.240 Baik, kemudian saya akan lanjut ke konfigurasi addressing dengan paket tracer untuk sebagian host dan kedua router. Baik, kita masuk ke Cisco paket tracer. Oke, ini akan lanjut ke addressing. Sesuaikan dengan subnetting IP-nya pada router. Jadi kita masuk ke static belum sih? Oh iya, IP-nya, mohon maaf. Masuk ke config, kemudian kita cek untuk IPv4-nya apakah sudah sesuai dengan yang kita bentuk di awal tadi, yaitu dapat dilihat pada tampilan ini, sudah tertulis semua IPv6, IPv4 beserta GA-nya atau gateway-nya. Nah, ini dimasukkan sesuai dengan IP yang sudah dituliskan. Seperti ini IPv4-nya dimasukkan, kemudian subnet mask-nya juga. Kemudian dikonfigurasikan addressing IPv6-nya. Ini juga masih sama dengan yang tadi. Gigabit Ethernet 0/0-nya juga sudah dimasukkan dan 0/1-nya juga dimasukkan di sini. Kemudian jangan lupa untuk diklikkan on. Baik. Kemudian jangan lupa juga di bagian CLI masing-masing router. Ini tadi kita mungkin ini sudah terhapus, sudah ke-clear tadi karena habis close aplikasi. Di confirm dulu terminal, konfigurasi terminalnya dulu, kemudian IPv6-nya di unicast routing, kemudian di interface Gigabyte 0/0 tadi yang kita isi di IPv4-nya, kemudian IPv6 enable, kemudian IPv address 20.21.21.2/21 sesuai dengan yang ada di tampilan layar. Kemudian no shutdown, exit, kemudian dimasukkan lagi interface Gigabit 0/1, kemudian IPv6 address dimasukkan IPv6-nya yaitu 20.001.2/120. Kemudian no shutdown, exit. Harus sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian VC0 bisa kita lihat di sini IP-nya juga dimasukkan pada bagian ini dapat kita lihat default gateway-nya juga masuk di PC. Kemudian IP config-nya ini dimasukkan ya sudah kita tuliskan pada layar, dimasukkan subnet mask-nya juga, kemudian IPv6-nya yang sudah ditentukan juga dimasukkan. Oke, seperti itu kurang lebih di pengimplementasian di router dan di PC. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu konfigurasi routing statis IPv4 dan IPv6. Nah, untuk statik ini caranya yaitu dengan mengklik media router ini, kemudian langsung ke config, kemudian ke routing, terus masuk ke statik. Kita memasukkan ini sudah tertambah yaitu 192.168.123.0/27. Nah, ini adalah yang bagian 192.168.123.0 ini dimasukkan di bagian network. Kemudian untuk per 27-nya tidak usah ditulis. Untuk mask-nya yaitu atau subnet mask dari 27 itu adalah 225, 225, 225, 224 untuk dimasukkan ke bagian subnet di bagian mask-nya. Mohon maaf. Kemudian untuk next hop ini adalah masukkan network yang akan dituju. Nah, network yang akan dituju ini adalah 192.168.123.60 untuk network yang akan dituju. Kemudian klik add, maka akan terinput di bagian bawah atau di bagian network address ini. Oke, saya lanjutkan ke network 2 juga masih sama, yaitu masuk ke config, kemudian ke routing, static, dan ini network yang sudah saya tambahkan untuk sistematikannya masih sama dengan yang tadi.
Oke, kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu demo uji koneksi antar sebagian host. Baik, em, dapat kita apa namanya uji di IP, maaf, di ujinya yaitu di lagi aja, misal di IP command prompt. Jangan lupa di copy dulu, yaitu misalnya mau copy ini. Oh enggak ini aja. Misalnya dari PC 0 mau kirim ke PC 6. Baik, kita coba. Atau enggak PC 4 aja, mau dikirim ke PC 4. Baik, kemudian misal PC 0 mau kirim ke PC 4, maka dapat kita coba dengan cara command prompt, kemudian di ping, kemudian masukkan IPv4 yang sudah kita copy tadi, dipastekan, kemudian enter, maka kita akan menunggu hasilnya. Baik, jika sudah keluar terkirim 4 dan loss-nya 0, maka ini bisa dikatakan sudah berhasil dan sudah bisa terhubung dan dapat mengirimkan data. Baik, sekian presentasi dari saya, Dian Ayu Putri. Saya mohon maaf jika ada salah kata selama presentasi berlangsung. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.